Allah telah menyiapkan jalan bagi umat manusia untuk bisa datang kepadanya. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak kita sama-sama belajar tentang Alkitab, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman tentang apa yang akan terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Namun sebelum kita belajar bersama, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca, belajar bersama-sama dari firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripadamu, agar firman Tuhan yang kami pelajari bersama, sungguh-sungguh kami mengerti, dan boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang diberkati Kristus, pada kesempatan ini saya mengajak kita berpikir kembali tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah kita meninggalkan dunia ini. Apakah kita mengetahui, apakah kita sudah punya pemahaman bahwa setelah kita tinggalkan dunia ini, sudah ada tempat yang tersedia bagi kita? Atau tahukah kita pasti kemana kita akan pergi nanti? Mari kita lihat berdasarkan Alkitab, apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang kehidupan yang akan terjadi pada masa kekekalan. Pada saat ini kita dihadapkan pada berbagai pergumulan, berbagai persoalan yang membawa kepada keberadaan dari orang-orang tertentu yang berpikir bahwa sesudah meninggalkan dunia ini, belum tahu mau kemana. Nah, kita lihat Alkitab berkata, pertama-tama kita temukan bahwa Allah sebenarnya sangat mengasihi umat manusia. Allah mengasihi umat manusia sehingga dia berinisiatif untuk menyiapkan jalan bagi manusia untuk bisa sampai ke tempat yang memungkinkan boleh menjadi tempat yang kekal bagi orang tersebut. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah telah menyiapkan jalan bagi umat manusia untuk bisa datang kepadanya. Allah adalah pencipta alam semesta, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu, dan Allah menyiapkan tempat bagi orang-orang yang mau mengasihi Dia, bagi orang-orang yang Dia kasihi, dan yang mau datang kepadanya. Dan jalan yang dia sebutkan di sini, dikatakan bahwa Yesus menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Suatu penekanan bahwa untuk bisa sampai kepada Bapa hanya melalui satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang sudah datang ke dalam dunia, menyiapkan jalan bagi umat manusia, sehingga manusia yang pada dasarnya berdosa di hadapan Allah, berdosa karena manusia memiliki keberadaan yang sudah dikuasai oleh dosa, sudah dikandung di dalam dosa, maka penekanan Alkitab yang berkata bahwa sebenarnya manusia memiliki upah, yaitu maut, kematian yang kekal. Tetapi Tuhan mengasihi manusia, sehingga Dia menyiapkan jalan bagi manusia supaya setiap orang yang mau datang melalui jalan tersebut, dia boleh memiliki kelepasan dari ancaman dosa, yaitu maut.
Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini memberikan pengajaran bahwa ada jalan yang Tuhan sudah siapkan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia bisa ke sana, bisa bertemu dengan Allah, tetapi dengan syarat harus melalui jalan tersebut. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak semua orang bisa datang ke sana karena ada penghambat, ada dosa yang menyebabkan manusia tidak bisa ke sana. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana dengan tegas dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia sudah berdosa dan manusia memiliki upah dosa, yaitu maut. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Jadi sudah dikatakan dengan sangat tegas bahwa semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Kita bisa melihat, mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita pernah melakukan kesalahan? Adakah kemarahan pernah terjadi dalam hidup kita? Adakah dusta, iri hati, mencuri, memaki, sombong, malas, atau selingkuh? Apakah ada pernah terjadi satu saja di dalam kehidupan kita? Dan itu adalah dosa. Jadi tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya terikat oleh dosa tersebut yang membawa kita kepada hukuman yang kekal. Tetapi Allah mengasihi kita. Allah memberikan jalan dengan datang ke dalam dunia, berkarya untuk umat manusia, supaya manusia boleh diselamatkan. Tetapi manusia berkata bahwa dia dapat berupaya dengan caranya sendiri. Benarkah seperti itu? Benarkah manusia dapat beramal, dapat berbuat baik, hidup saleh, taat di dalam beragama untuk menjamin bahwa dia boleh terlepas dari ancaman maut karena dia berdosa? Kita berbuat baik, kita beramal, kita memberi persembahan, itu adalah perbuatan yang sangat mulia, bagus. Tetapi kalau itu diandalkan untuk menghapus dosa manusia, itu tidak akan dapat menyelesaikan, menghapus dosanya. Karena dosa manusia ini hanya dapat dihapuskan dengan apa yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Jadi, keberadaan manusia yang terikat oleh dosa hanya dapat disucikan, hanya dapat diselesaikan jika ada tindakan yang dikerjakan oleh Allah terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, berkorban untuk manusia, supaya manusia boleh mendapatkan keselamatan. Dia rela disalibkan, rela dipakukan di kayu salib, untuk menanggung segala dosa manusia. Kristus sudah mati, sudah dikuburkan, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dia sudah disalibkan untuk menanggung segala dosa umat manusia. Itulah yang dapat menyelesaikan dosa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Upah dosa yang adalah maut dapat diselesaikan karena Kristus sudah menanggungnya di kayu salib. Dia sudah menderita, dia sudah dikuburkan, dia mati dan dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut dan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Memberikan kemenangan dari maut kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Karena hanya dialah yang telah mengalahkan maut tersebut. Karena dia sudah bangkit dari kematian. Jadi manusia berupaya dengan caranya sendiri. Apakah dengan berbuat baik, beramal itu dapat menyelesaikannya? Ternyata tidak. Karena Alkitab dengan sangat tegas sudah mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 memberikan pengajaran bahwa
Karena kasih karunia Allah sajalah manusia itu dapat diselamatkan. Bukan karena amalnya, bukan karena usahanya, bukan karena perbuatan baik yang dia lakukan. Semata hanya karena kasih karunia Allah, hanya anugerah Allah saja. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, oleh percayamu yang sungguh kepada Tuhan, yang membuat kamu memiliki kehidupan yang kekal. Jadi, dalam bagian ini kita perhatikan bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia. Dia sudah menanggung segala dosa kita, bahkan memberikan penekanan bahwa pekerjaan penyelamatan bagi umat manusia tuntas dia kerjakan di kayu salib. Dan kemudian dia tawarkan kepada kita, kepada umat manusia, maukah kita menerima pengampunan? Maukah kita menerima pengudusan dari Tuhan? Jika kita mau menerima hal tersebut, satu hal yang perlu kita lakukan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu, karena hanya di dalam Dia sajalah kita boleh mendapatkan keampunan dosa. Dan jika keampunan dosa ini sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, maka kita boleh meyakini bahwa di mana sebenarnya tempat kita pada masa kekekalan. Jadi firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia menjadi warga sorga. Sorga itu adalah tempat yang kekal dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kewargaan kita ada di dalam sorga. Filipi pasal 3 ayat 20. Jika kita warga sorga, berarti pada masa kekekalan kita berhak tinggal bersama dengan Bapa kita di sorga, karena kita adalah warga sorga. Jadi kita boleh memahami, mengetahui dengan pasti bahwa kemana kita akan pergi pada masa kekekalan. Di mana kita akan tinggal pada masa kekekalan. Alkitab berkata, kita adalah warga sorga. Kita adalah anak-anak Allah yang berhak tinggal bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali kepada kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Jika kita masih ragu-ragu, jika kita belum tahu kemana kita akan pergi sesudah kita meninggalkan dunia ini, Alkitab memberikan jawaban, yaitu di sorga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika di antara kita ada yang belum membuka pintu hati, belum percaya Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya pada saat ini, jangan keraskan hati. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukalah pintu hatimu. Terimalah Yesus menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu. Karena firman Tuhan dengan jelas sudah mengatakan bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dan di dalam Kristus ada keselamatan. Tuhan sudah menyiapkan tempat yang kekal bagi kita di sorga, dan di sanalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya pengajaran firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi petunjuk bagi kita untuk mengetahui kemana kita akan pergi pada masa kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh belajar bersama-sama. Kiranya pembelajaran ini menjadi berkat bagi kami semua. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.